Persidafon Davonsoro, tim yang baru promosi di musim ini. Persija Jakarta asuhan Iwan Setiawan. Ya, tampaknya pelatih Iwan Setiawan tidak ingin mengambil resiko. Hanya satu pergantian yang dilakukan dalam posisi starting lineup, yaitu tidak bermainnya seorang Johan Juansyah dan digantikan oleh seorang Amarzuki. Sedangkan di depan kembali diandalkan duet Rahmat Afandi dan juga Bambang Pamungkas. Nah, berikutnya adalah Persidafon Davonsoro asuhan Serhei Dubrovin. Ya, sebuah perombakan yang dilakukan oleh Serhei Dubrovin pada starting lineup dimulai dari penjaga gawang di mana John Wilson Aleng yang bermain menggantikan Celsius Gibbs. Kemudian di depan sangat menarik untuk melihat bagaimana Patrick Wang. Penjaga gawang yang dipercaya oleh dua pelatih kepala dari kedua tim, dan ya, inilah dia kick off babak pertama. Persija Jakarta menjamu Persidafon Davonsoro dalam Indonesia Super League Monday Madness Game On. Fabiano Beltram. Sentuhan pertama dari Fabiano kepada Rahmat Afandi, sayang sekali offside. Wasit Sunaryanto. Ya, kita saksikan jelas bagaimana umpan yang diberikan dari belakang membuat Rahmat berada pada posisi offside. Sangat menarik untuk melihat peran seorang Rahmat Afandi, di mana di Persija ia justru dijadikan seorang ujung tombak. Sedangkan perannya pada saat ia bermain di Arema sedikit berbeda, sedikit bermain melebar. Kadangkala juga sebagai pemain sayap untuk menopang seorang Noh Alamsyah. Namun sebuah jawaban yang tepat dari Rahmat Afandi dengan gol pertamanya di pertandingan perdana Persija Jakarta melawan Deltras FC. Dalam skuad Persidafon Davonsoro juga banyak pemain yang tidak asing untuk mengisi Liga Indonesia dan sempat memperkuat tim nasional Indonesia. Sebut saja Christian Warobai dan juga Edward Ifak Dalam, dan juga tentunya adalah Sugiantoro, palang pintu yang besar bersama Persebaya Surabaya, jebolan PSSI Bareti, Ismet Sofyan, Hasim Kipu, Patrick Wang ya dituju, ataupun Ngonajam di sana. Wisan Warobai. Wow, cukup keras Amarzuki, namun bersih, justru mendapat bola dari seorang Christian Warobai. Kembali sebuah umpan saudara. Oh, sayang sekali. Ya, flick yang maksudnya Bambang Pamungkas berikan kepada Robertino Puliara. Betul, disinilah peran seorang Robertino diharapkan ya sebagai seorang playmaker. Ia juga diharapkan ikut menyumbangkan menyerang. Artinya bukan hanya bertahan di posisi zonal tengah. Dan itu yang kita lihat bagaimana inisiatif dari seorang Robertino. Hampir saja membuat sesuatu yang membahayakan di gawang John Wilson Aleng. Sayang kerjasamanya dengan Bambang tidak sempurna. Rasmoyo, pemain yang tidak kenal menyerah, dengan stamina yang tidak habis-habis. Breaker dari Persidafon Davonsoro, dan ya, apakah bukan pelanggaran? Play on. Kembali Persidafon sangat cepat di awal babak pertama ini. Salah satu tim dari Papua yang bersama-sama dengan Persiram Raja Ampat dan juga juara bertahan Persipura Jayapura mengarungi Indonesia Super League di musim ini. Robertino Puliara. Hasim Kipu. Oh. Sebuah gerak tipu tadi dari Ramdhani Lestaluhu, namun mengakibatkan sebuah pelanggaran terhadap Rasmoyo. Ya, kita lihat sebenarnya dummy yang cukup baik juga oleh Rasmoyo, di mana ia ingin menyulitkan gerak seorang Hasim ataupun Ramdhani Lestaluhu, namun justru Ramdhani yang menerjang seorang Rasmoyo. Sangat menarik melihat peran seorang Rasmoyo yang sangat disiplin berada di belakang garis tengah.
Dan sekilas jika kita melihat permainan Persidafon, memang tidak ada pemain yang ingin mengambil resiko untuk bermain bola terlalu lama atau untuk memainkan bola terlalu lama. Sebuah umpan maksudnya kepada Patrick Wanggai maupun Ngon Ajam di sana. Baik sekali Bambang memberikan bola kepada Ramdhani. Memang Saluhu ya. kontrol bola dari Bambang adalah salah satu yang terbaik di Liga Indonesia. Buang saja oleh Eric Bayemi. Pemain berkebangsaan Prancis. Bahaya. Ahmad Afandi 3 gol bersama Persib Bandung di musim lalu dan sudah menyumbangkan 1 gol untuk Persija Jakarta. Diharapkan tentunya untuk mengganti peran dari Aliudin. Sebuah umpan terobosan pada Amar Zuki. Masuk kotak penalti, buang tanpa kompromi Sugiantoro. Ya, ini peran yang menarik bagi Amar Zuki karena biasanya ia justru bermain sedikit bertahan. Namun di pertandingan kali ini, pertandingan perdananya bagi Persija, ia justru diberikan sebuah posisi yang memberikannya kebebasan untuk menyerang. Dan sangat impresif permainan Amar Zuki meskipun baru memasuki menit ke-6. Bisa juga mengcover pertahanan tapi juga pada saat yang dibutuhkan berani melakukan terobosan ke depan. Pendek saja. Menuju kotak penalti. Oh, cukup berbahaya tadi Precious. Masih membentur Rasmoyo. Bambang Pamungkas sebuah pelanggaran. Jarak cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas. Ya, mantan rekannya tentunya. Eric Bayemi. Harus merasakan keganasan dari Eric Bayemi, Bambang Pamungkas. Ya, disinilah kelebihan seorang Bambang. Bagaimana ia memiliki kontrol ataupun skill bola di atas rata-rata. Dan sebuah pelanggaran yang seharusnya layak diganjar kartu kuning oleh wasit kepada Eric Bayemi karena jelas sekali mengganjal seorang Bambang pada saat ia berada pada posisi yang ideal untuk melancarkan serangan. Wilson Aleng memberikan komando. Palang pintu yang harus berhati-hati. Ya, 3 Algojo. Ismet Sofyan, Bambang Pamungkas maupun Fabiano Beltram bersiap-siap di sana. BP. Oh! Tepat sekali pada pelukan Wilson Aleng. Ya, ujian pertama bagi John Wilson Aleng. Dan diselesaikannya tanpa cacat. Kita saksikan bagaimana ia melakukan penyelamatan dan bukan menepis hasil tendangan bebas dari Bambang Pamungkas. Sedikit kesal juga Bambang bahwa ia tidak mencoba untuk melakukan syuting yang keras. Sehingga tidak ada yang berbahaya dari eksekusi tendangan bebas tersebut. Cuaca yang cukup cerah di sekitar Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini. Tentunya kita mengharapkan pertandingan yang sangat berkualitas dari 2 kesebelasan yang berbeda kasta di musim lalu. Namun sekali lagi, tanah Papua selalu menghasilkan mutiara-mutiara hitam untuk sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah Patrick Wanggai yang juga menjadi striker andalan untuk Timnas Indonesia U23 dan sebuah serangan balik kali ini dari Rasmoyo. Patrick. Ya, sebuah trik awal dari Patrick Wanggai. Ya, kita saksikan bagaimana Patrick Wanggai menempati posisi yang cukup unik. Justru bermain melebar di sektor sayap. Dan tidak mudah juga melewati seorang Ismet Sofyan. Pengalaman dan juga jam terbang dari Ismet Sofyan
harus beradu tajam. Christian Warobai, 2 musim bersama Persidafon Davansoro, mengantarkan Persidafon untuk promosi ke Indonesia Super League di musim ini setelah berhasil mengalahkan Montang FC di laga playoff. Persidafon Davansoro merupakan salah satu tim yang disebut-sebut musim lalu mudah untuk promosi ke Indonesia Super League, namun sayang sekali pada babak 8 besar harus mengakui keunggulan dari Persiraja Banda Aceh dan juga Persiba Bantul. Begitu juga dengan Mitra Kukar, di mana untuk perebutan tempat ketiga atau jatah terakhir untuk promosi di musim lalu, Persidafon Davansoro harus mengakui keunggulan Mitra Kukar dengan skor 2-1. Ya, dan masih beruntung pada saat laga playoff melawan Bontang FC, Persidafon mampu memenangkan dengan skor 3-2. Iya. Patrick Wanggai menjadi salah satu penentu kemenangan pada saat itu, meskipun namanya belum begitu dikenal seperti saat ini. Menjadi salah satu pencetak gol dengan seorang Juan Marcelo Cirelli yang kali ini diistirahatkan di bangku cadangan. Benar. Oleh coach Serhei Dubrovin. Langsung saja menuju ke Menajam. Edu. Cepat sekali Patrick Wanggai. Harus beradu di lapangan tengah dengan Hasim Kipu dan juga Ramdhani Lestaluhu, rekannya sesama timnas U23 kemarin. Oh. Skema serangan maksudnya kepada Patrick Wanggai, inilah dia. Pemain yang musim lalu mencetak 19 gol bersama Persidafon Davansoro. Yang menjadi top scorer untuk Persidafon di musim lalu. Fabiano. Isman Sofyan. Sementara di sisi lapangan kita saksikan ada Isman Jasulmi. Iya. Yang juga merupakan salah satu pelatih yang bersinar bersama Persija Jakarta. Amar Zuki. Precious Emojerai. Ismetan dituju. Umpan cukup matang, tidak ada kawan di sana. Rahmat Afandi. BP. Bambang Pamungkas. Oh, inilah dia sebuah keahlian dari Bambang Pamungkas. Diberikan space untuk menendang, langsung memberikan ancaman untuk penjaga gawang Jean Wilson Aleng. Ya, ini adalah keputusan yang tepat dari seorang Bambang ya, karena memang ia melihat ruang geraknya cukup terbatas. Para pemain Persidafon sangat disiplin di menit-menit awal ini. Mereka begitu cepat menutup gerak para pemain Persija sehingga ia berkeputusan untuk langsung shoot dan sayang tidak juga menyulitkan seorang penjaga gawang John Wilson Aleng. Dan cukup menarik untuk melihat bahwa 2 peluang dari Persija, dua-duanya justru berasal dari seorang Bambang Pamungkas. Memang sudah menjadi seorang figur yang sangat penting di Persija Jakarta. Pada pertandingan sebelumnya Bambang Pamungkas menempati posisi baru yaitu sebagai striker bayangan. Ya. Menempatkan Rahmat Afandi dan sebuah umpan terobosan kali ini. Oh, sayang sekali. Robertino Puliara. Sebuah peluang. Masih dapat diselamatkan oleh Wilson Aleng.
Inilah dia Robertino Puliara. Ya, kita lihat bagaimana Ramdhani ya memberikan umpan true pass yang begitu bagus dan juga sebenarnya menyulitkan seorang Bejo Sugiantoro. Kontrol yang baik dari seorang Robertino, namun sedikit ragu tampaknya Robertino. Iya. Ingin terus membawa laju bola. Dan di sisi satu lagi pada saat sebuah proses serangan balik, tampak bagaimana Persidafon juga cukup berbahaya. Ya, ini Persija yang sedikit berbeda dengan musim lalu, di mana musim lalu Persija selalu tancap gas di menit-menit awal, bermain cepat. Mungkin kita masih ingat liukan seorang Greg Nwokolo ataupun M. Ilham yang begitu kencang, begitu deras. Namun kali ini mereka bermain sedikit tertata, bermain bersabar. Memang kadang-kala terlihat tidak begitu menarik, namun yang dibutuhkan adalah hasil akhir. Benar sekali, dan terbukti dengan kemenangan atas Deltras. Betul, 3 poin sempurna diraih pada saat itu meskipun hanya dengan 1 gol. Ya, ini menarik pemain muda lainnya yang justru satu tim dengan Patrick Wanggai pada saat SEA Games. Bang Pamungkas. Oh, Hasim Kipu menempati sebuah posisi yang baru sebagai seorang gelandang menyerang. Di pertandingan ini terlihat peran yang sangat penting dari Bambang Pamungkas, di mana kembali ke posisi aslinya sebagai striker tunggal di depan. Dengan skema 4-2-3-1 yang dianut oleh Iwan Setiawan. Sementara itu terjadi pelanggaran. Andri Ibo masih tergeletak di lapangan. Ya, beradu tadi kepala dengan Rahmat Afandi. Pengerang kesakitan Andri Ibo. Bench pemain dari Persija Jakarta, wajah-wajah baru, darah-darah muda. Sementara itu ada Gangga Mudana, di sana juga ada Andri Tani, penjaga gawang nomor 2 di timnas U23. Kembali Robertino Puliara, umpan kepada Rahmat Afandi, hampir saja. Ya, sebuah skema bertahan yang sangat cermat oleh para pemain Persidafon Davonsoro. Erik Baemi yang tidak pernah meninggalkan posnya tadi, selalu berada di garis kotak penalti, yang justru menyulitkan Bambang ataupun Rahmat Afandi untuk berkreasi. Duet Erik Baemi bersama Sugiantoro. Christian Warobai dan juga sempat memperkuat Sriwijaya FC. Bersinar bersama Sriwijaya dan mengantarkan namanya untuk masuk ke skuad tim nasional Indonesia. Wow, baik sekali Patrick Wanggai berhasil melewati Ismet Sofyan. Patrick Wanggai kembali. Ya, sekilas ia mendapatkan ruang gerak, bisa sangat berbahaya Patrick Wanggai. Ya, Isman Jasulme cukup semangat. Kita saksikan kali ini untuk memberikan instruksi kepada timnya. Menjadi asisten seorang Serhei Dubrovin. Bukan sebuah posisi yang asing bagi seorang Isman Jasulme karena juga pernah berduet dengan Serhei Dubrovin, sama-sama melatih Persija Jakarta beberapa musim yang lalu. Rizky Ramdhani Lestaluhu berusaha melewati Erik Baemi. Luar biasa Baemi. Baik sekali Baemi. Pemain yang musim lalu mencetak 1 gol untuk Persija Jakarta dan juga 3 kartu kuning. Berjibaku dengan Ramdhani Lestaluhu. Pemain yang berasal dari timur Indonesia. Yang juga memperkuat Persija U21. Dan sebuah kesalahan. Sayang sekali Rahmat Afandi. Kurang sempurna tadi penguasaan bola dari Rahmat Afandi. Ya, sedikit terlalu bersemangat Rahmat sehingga ia tidak mampu berpikir
agar paling tidak bersabar dan mencoba mendistribusikan bola terlebih dahulu. Ya, ya kita saksikan bagaimana ia sudah memperoleh, namun ya kembali salah pengertian dengan seorang Bambang Pamungkas, berharap seorang Bambang menyongsong bolanya. Ya. Halau tadi bola oleh Sugiantoro. Ya, dalam 1 menit terlihat sedikit panik Sugiantoro dan juga Erik Bayemi. Robertino Puliara. Tempel ketat oleh Rasmoyo, yang memang bertugas sebagai gelandang bertahan untuk pemutus serangan dari tim lawan. Ya, situasi bola mati yang biasanya sangat berpihak kepada Persija Jakarta. Iya. Musim lalu juga sangat identik, seorang Ismet Sofyan memberikan umpan diagonal melalui bola-bola mati dan diselesaikan oleh Bambang. Oh, tidak sempurna kali ini. Robertino Puliara. Belum meninggalkan lapangan permainan. Kembali berusaha berikan pada Patrick Wanggai. Umpan silang jauh kepada Ngon Ajam di sana. Harus berhati-hati Persija Jakarta menghadapi serangan balik dari Persidafon Dafensoro yang mempunyai pemain-pemain berkarakter cepat. Warobai. Oh, hampir saja, namun masih dapat oleh para pemain Persidafon. Marzuki. Oh, bukan handsball oleh seorang Leo Saputra. Precious Nejirai. Ya, seringkali Precious memberikan umpan-umpan panjang dari lini belakang sangat sempurna. Setelah tadi kita melihat kepada Ismet Sofyan, juga pada awal pertandingan memberikannya kepada Rahmat Afandi dan juga kepada Bambang Pamungkas. Memang menjadi ciri khas seorang Precious untuk secara tiba-tiba memberikan umpan yang panjang ataupun long ball dari lini belakang yang sewaktu-waktu bisa menyulitkan lini pertahanan lawan. Oh, ini dia. Robertino Puliara. Kembali ditutup oleh seorang Erik Bayemi. Begitu disiplin. cepat, ya begitu cepat dan begitu, ya kita saksikan. Hamdani. Bambang Pamungkas. Oh. Mulai terbentuk kerjasama dari para pemain Persija Jakarta. Lagi-lagi sering dimulai dari posisi sektor kanan. Dan mendapatkan kepada seorang Bambang, bukan pada kaki favoritnya, kaki kiri. Langsung shoot dan jauh melayang di atas mistar seorang John Wilson Aleng. Ya, cukup banyak peluang yang sudah diperoleh dalam 25 menit awal pertandingan ini oleh seorang Bambang Pamungkas. Ya, sedikit terlewat tadi bola oleh Erik Bayemi. Oh, salah pengertian, 2 pemain belakang dari Persidafon Dafensoro.
Belum ada serangan berarti dari Persidafon. Masuki menit ke-25 ini. Pengembalian lewat dada tadi oleh Bambang Pamungkas begitu sempurna. Ishak Wanggai. BP kembali. Oh, maksudnya kepada Hasim Kipu. On Ajam. Amar Zuki. Pendek saja Robertino Puliara. Belum meninggalkan lapangan. Oh, sayang sekali. Leo Saputra tadi. Ya, sangat menarik untuk melihat apa yang terjadi. Ya, menjadi duel tersendiri antara Leo dan juga Christian Warobai. Kedua pemain yang kita kenal begitu gemar melakukan overlapping. Namun berada pada dua posisi yang berbeda, Christian sebagai gelandang menyerang dan Leo sebenarnya seorang fullback. Iya. Monajam. Rasmoyo. Ya, ini kali pertama seorang Rasmoyo melewati garis tengah. Tampak sedikit bernafsu untuk ikut mendukung rekan-rekannya. Sampai saat ini memang belum ada sebuah peluang berarti dari Persidafon Davonsoro. Galih Sudaryono cukup aman sementara ini gawangnya. Christian Warobai. Pendek saja kepada Ishak Wanggai. Yang juga merupakan kakak dari Patrick Wanggai. Ramdhani Lestaluhu. Pan silang kepada Rahmat Afandi di sana. Ya, disinilah dibutuhkan kesabaran seorang penyerang seperti Rahmat dan juga Bambang. Di saat mereka selalu kesulitan untuk menciptakan peluang ataupun mencetak gol. Disinilah diuji mentalitas mereka sebagai seorang penyerang. Apakah mereka bisa tetap konsisten untuk menguji penjaga gawang John Wilson Aleng. Ataukah sebaliknya bermain sedikit terorganisir. Dan juga lebih berani lagi melakukan tusukan-tusukan. Sergei Dubrovin tanpa emosi tadi di bangku cadangan. Masih kotak penalti. So, sebuah kesempatan sayang sekali. Masih dapat diselamatkan oleh Erik Bayemi. Ya, tidak asing kita melihat pemain nomor 6 asal Persidafon ini yaitu Erik Bayemi selalu melakukan clearance ataupun penghalauan di areal pertahanan Persidafon. Sayang sekali offside Patrick Wanggai. Ya jelas memang. Potong tadi oleh Rasmoyo. Ya, mulai terbuka. Oh, kita lihat Erik Bayemi
tidak kenal menyerah. Hampir di semua posisi saat bola berada. Ya, tampaknya ada misi pribadi. Ya, paling tidak ini sebuah Pembuktian. Ya, dan sebuah angin segar tentunya bagi Persidafon. Bagaimana Erik Bayemi tidak ingin mengulang timnya kemasukan 4 gol pada saat mereka kalah di Pekanbaru. Pada saat tersebut juga Erik Bayemi bermain. Namun berduet dengan seorang Juan Sirelli. Iya. Yang kali ini tidak bermain dan disimpan di bangku cadangan terlebih dahulu. Tersisa 15 menit. Untuk babak pertama ini kedudukan masih tetap imbang 0-0. Tidak ada kawan. Sayang sekali membuang-buang bola tadi. Andre Ibo. Ya, ini tidak mudah ya bagi Coach Iwan Setiawan. Di mana timnya justru terus-menerus dituntut untuk menang apabila bermain di kandang sendiri. Karena memang menilik rekor musim lalu. Di mana Persija begitu perkasa pada saat bermain di Gelora Bung Karno. Dan mengalami sedikit masalah pada saat mereka beberapa kali harus bermain di tempat netral. Dan seringkali justru mengalami kekalahan pada venue netral tersebut. Ataupun mendapatkan hasil draw. Bali, Ismet Sofyan. Sementara itu, di pertandingan lain Persipura Jayapura berhasil mengalahkan Gresik United dengan skor 3-1. Akhirnya berhasil merebut 3 poin penuh di kandang Persipura Jayapura. Hasim Kipu sementara itu bawa Pamungkas. Sayang sekali sebuah serangan tadi dari Hasim Kipu dan juga Bambang Pamungkas. Akselerasi yang baik yang ditunjukkan oleh seorang Hasim Kipu tadi. Melakukan inisiatif untuk ikut terlibat dalam penyerangan timnya. Paling tidak memaksa lini belakang Persidafon untuk bekerja ekstra keras. Ya, tampaknya sedikit santai. Ya, Gali Sudaryono. Sangat santai. Tidak ada sesuatu yang perlu difikirkan hingga menit ke-32 ini bagi seorang Gali Sudaryono. Dua pemain Hasim Kipu dan juga Patrick Wanggai. Sementara itu Erik Bayemi. Ya, keluar kandang tampaknya Erik melewati garis tengah. Ya, bahkan menyerukan para rekannya untuk menyerang. Patrick Wanggai cukup terbuka kali ini. Kesempatan Patrick Wanggai, bukan sebuah pelanggaran dari Precious. Ramdhani Lesaluhu. Luar biasa. Luar biasa Ramdhani Lesaluhu. Masih menguasai bola. Kembali Rizky Ramdhani. Precious membantu serangan. Berbahaya umpan silang yang cukup baik. Masih ada Wilson Aleng. Pembacaan yang sempurna oleh Wilson Aleng. Melihat bagaimana ada seorang Bambang Pamungkas di tiang jauh. Dan dengan cepat melakukan intercept dari umpan yang diberikan oleh seorang Ismet Sofyan. Untuk sementara kita bisa saksikan bagaimana kinerja lini belakang dan juga penjaga gawang Persidafon, Davon Soro. Mendapatkan nilai 9. Monajam, sebuah peluang emas. Dan sebuah serangan hampir saja Gali Sudaryono merasakan sebuah tendangan keras dari Klaub Parfait Gon Ajam.
Ya, sayang sekali Ngon Ajam tidak mampu mengeksekusi peluang yang hadir dengan sekeras mungkin. Kita saksikan bagaimana peluang yang ia peroleh justru dieksekusi dengan sangat lemah, tidak menyulitkan seorang Galih Sudaryono. Dan hanya pertama kali ini bagaimana pertahanan Fabiano dan juga Precious terbuka lebar. Iya. Dan membutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk para pemain depan Persidafon, Ngon Ajam ataupun Patrick Wanggai untuk mencoba membuka ruang gerak di antara dua center back, yaitu Fabiano dan juga Precious. Kembali Galih Sudaryono. Laut Parfait Ngon Ajam. Sempat membela Sriwijaya FC bersama-sama dengan Kate Kayamba Gams dan juga Anore Obiora. Memberikan gelar Piala Indonesia kepada Sriwijaya FC. Hasim Kipu. Baik sekali Hasim Kipu. Sebuah serangan. Akselerasi dari Hasim Kipu. Masih membentur Erik Bayemi. Lasmoyo. Edu. Lasmoyo kembali. Oh. Edward Rifat dalam. Tidak ada penyerang di depan sana yang menerima sebuah serangan tadi. Terlalu deras umpan dari Hasim Kipu. Inilah dia pemain yang sempat bermain di Persija U21 dan juga mengawali karir dari klub Trisakti, sebuah klub di bawah naungan Persija Jakarta. Balik laut, maksud kami Precious Emergerai. Ya, Precious sudah sering naik ke depan kali ini untuk membantu penyerangan Persija Jakarta. Dan sebuah inisiatif yang sangat dibutuhkan oleh Persija, paling tidak memberikan opsi dan variasi dalam melakukan serangan. Sedangkan tampaknya Fabiano yang masih diinstruksikan untuk terus berada di garis belakang ataupun secara bergantian dengan Precious membantu penyerangan. Leo Saputra, sementara itu di pertandingan lain PSPS Pekanbaru, sementara ini masih tetap imbang 0-0 melawan Deltras FC Sidoarjo. Dan juga Persiwa Wamena akan menghadapi Persiba Balikpapan nanti malam di hari ini. Kembali Ramdhani, cukup terbuka Ramdhani Lesalahu. Rahmat Afandi, Ramdhani kembali. Direbut saja oleh Robertino. BP, dalam kotak penalti BP. Oh! Melambung jauh, sebuah tendangan keras dari Bambang Pamungkas. Ya, dan tendangan ketiga yang melambung jauh di atas mistar seorang John Wilson Aleng. Lagi-lagi dari Bambang Pamungkas. Kita saksikan bagaimana ia sudah
mempersiapkan diri dan melakukan shooting dengan menggunakan instep, namun sayang jauh melambung di atas Mr. Wilson. Tidak mudah memang bagi seorang Bambang jika ia hanya berjuang seorang diri. Tampak juga memang bagaimana seorang Rahmat Afandi bermain sangat melebar dan tidak sebagai ujung tombak di pertandingan ini. Sehingga segala beban ataupun kinerja ditumpukan kepada seorang BP untuk memberikan solusi bagi Persija dalam urusan mencetak gol. Belum ada sebuah serangan berarti dari Patrick Wanggai. Tidak adanya sodoran bola yang memanjakan Patrick Wanggai. Ya, dua kompatriot timnas U23 kali ini harus berjibaku menghadapi lawan-lawan masing-masing. Ramdhani kembali, Amarzuki. Oh, lagi Amarzuki. Rahmat Afandi. Ya, Sebuah pelanggaran dari Andri Ibo, ya. inilah sesuatu hal yang sangat berbahaya apabila terjadi mendekati kotak penalti dari Persida Davonsoro. Dan Rahmat Afandi yang mencoba untuk memperoleh ruang gerak hanya sedikit bersentuhan dengan seorang Andri Ibo tampaknya. Memberikan peluang tentunya bagi Persija Jakarta melalui bola mati ataupun dalam hal ini sebuah free kick. Pelanggaran dari Andri Ibo tadi mengakibatkan sebuah jarak ideal. Ya, untuk... ada dua opsi di sini. Benar. Selain Bambang ada seorang Fabiano Beltrame yang seringkali melakukan tendangan bebas bagi Persela Lamongan musim lalu. Ya, nomor 28 Andri Ibo yang juga merupakan adik dari Johan Ibo, seorang pemain Pelita Jaya di 2 musim yang lalu. Ya, dan ini adalah posisi yang sangat berbahaya karena langsung berpas-pasan dengan gawang Persidafon. Kita saksikan. Tendangan bebas. Fabiano, pendek saja. Tendangan keras mendatar masih dapat diselamatkan oleh pagar hidup Persida Davonsoro. 3 menit tersisa untuk babak pertama, kedudukan masih tetap imbang 1-1, Masutami 0-0 di babak pertama ini. Marzuki, back pass tadi dari Amarzuki. Robertino Puliara, Bambang Pamungkas dituju. Oh! 4 kali Bambang Pamungkas mengancam gawang Wilson Aleng. Ya, kali ini memang posisinya sangat sulit. Umpan yang sangat baik diberikan oleh Robertino, sedikit memanjakan. Kita saksikan kepada Bambang. Dan memang sangat sulit bagi Bambang karena selain harus mengontrol, laju bola pun cukup deras. Sehingga ia tidak bisa menggapai bola untuk melakukan shooting ke gawang John Wilson. Dan sangat akrobatik penjaga gawang yang satu ini. Saya pikir man of the match bagi Persidafon di 45 menit babak pertama. John Wilson Allen, pertandingan perdananya di ESL. Cukup aman sejauh babak pertama ini. Menajam. Baik sekali Rasmo yang dituju dalam kotak penalti. Halo tadi oleh Leo Saputra. Ya, sedikit lengah barisan pertahanan Persija Jakarta. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Artinya fokus mereka harus tetap berada pada bola ya, pada saat bola bergulir. Dan tidak terlalu banyak memperhatikan gerak-gerik seorang Patrick Wanggai ataupun Ngon Ajam. Dan terbukti secara mendadak seorang Rasmoyo lah yang muncul di dalam kotak penalti. Karena tidak diperhatikan gerak-geriknya. Ishak Wanggai. Bahaya. Terbuka. Kembali Ishak Wanggai. Bertubi-tubi. Kali ini Galih Sudaryono. Tepat sekali tangkapan dari Galih. Tendangan dari Ishak Wanggai. Cepat sekali Rahmat Afandi yang dituju. Ya, disinilah kedisiplinan para pemain belakang Persidafon. Ya, mereka tidak ingin mengambil resiko.
pada saat ada sebuah serangan dari Persija, fokus utama adalah untuk melakukan clearance sejauh mungkin. BP lagi-lagi terbuka. Oh! Masih ada opsi bagi BP, paling tidak untuk mendistribusikan bola, namun memutuskan untuk langsung shooting yang akhirnya tidak menghasilkan sebuah gol. Kita saksikan. Masih ada Ramdhani Lestaluhu tampaknya di dalam kotak penalti. Ada opsi sebenarnya bagi BP, namun tampaknya dengan serangkaian peluang yang hilang membuatnya berkeputusan dan penasaran untuk mencetak gol ke gawang John Wilson Aleng. Sebuah shooting yang jauh dari target. Tambahan waktu 1 menit diberikan oleh wasit Oki. Dan Bambang Pamungkas belum berhasil memecahkan kebuntuan di 2 pertandingan untuk memberikan gol pertamanya di musim ini. Ismet Sofyan pendek saja. Sebuah kesempatan maksudnya Marzuki. Oh! Masih ada pemain belakang di depan gawang Persidafon Dafonsoro. Ya, sempat panik para pemain Persidafon. Kita saksikan umpan-umpan diagonal yang masuk memang selalu sangat membahayakan. Dari Ismet Sofyan ditujukan kepada Bambang yang tidak sempurna. Sempat ditips oleh John Wilson Aleng, dan peluang pertama yang justru ditips oleh seorang Wilson yang biasanya ia menyelamatkan. Dan masih beruntung ada seorang Bejo Sugiantoro untuk menyundul bola keluar. Peluang dari Amarzuki tadi. Terbuka sebuah kesempatan lagi-lagi, begitu melambung tinggi tendangan dari Robertino dan mitra sepak bola. Wasit Oki meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya babak pertama. Jakarta, di mana kita akan bersiap menyaksikan kick off babak kedua antara Persija Jakarta menghadapi Persidafon Dafonsoro. Ismet Sofyan umpan silang langsung menuju kepada Bambang Pamungkas di sana. Hasim Kipu. Precious Najurai. Marcelo Cirelli. Kembali Juan Marcelo. Arvin Christian Murabai. Robertino Puliara. Ya, inilah dia taktik dari Sergei Dubrovin yang memasukkan Juan Marcelo Cirelli, pemain asal Argentina. Satu negara dengan Robertino Puliara di sana. Ramdhani Lestaluhu. Hasim Kipu. Oh, Amarzuki. Ismet Sofyan bantu serangan. Ya, jelas sekali sebuah pelanggaran kepada Ismet yang sudah berada pada posisi yang berbahaya untuk menyodorkan umpan. Patrick Wangai turun hingga ke lini belakang Persidafon Dafonsoro. Ya, kita saksikan bagaimana Ismet sudah cukup baik untuk melindungi bola dan didorong oleh Patrick. Ya,
ini dia sebuah saat-saat yang berbahaya bagi lini pertahanan Persidafon. Posisi yang sangat pas bagi Ismet untuk memberikan atau melambungkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Precious juga di sana. Ismet Sofyan. Cukup berbahaya Fabiano dituju. Marzuki. Kesempatan kali ini Persidafon Damansoro. Sementara itu di pertandingan lain, M. Fahrudin berhasil membawa kemenangan sementara untuk Deltras FC Sidoarjo atas tuan rumah PSPS Pekanbaru di babak pertama, dan sebuah umpan saudara kepada Patrick Wanggai, offside. Oh, tipis keputusan. Umpan yang sangat baik sebenarnya dari Edu kepada Patrick Wanggai. Tidak mudah bagi hakim ataupun asisten wasit untuk memberikan keputusan offside. Danila Saluhu menghadapi Bejo Sugiantoro. Robertino Deo Saputra datang membantu. Robertino Puliara sempat membela Persiba Balikpapan 2 musim dan kembali ke tanah Jakarta ini. Jauh menuju Rahmat Afandi. BP. Juan Marcelo Shirelli. 7 gol membantu Persidafon untuk promosi ke Indonesia Super League. Shirelli juga pemain berteknik tinggi, meskipun sebagai seorang center back, namun dia pun memiliki kualitas yang handal dalam mengeksekusi bola-bola mati ataupun dari titik putih, yaitu eksekusi penalti. Menjadi seorang pemain dengan visi yang baik, Shirelli. Oh, ya, sebuah dorongan kepada Wanggai oleh Marzuki. Ya, ini kali pertama Persidafon mendapatkan tendangan bebas mendekati kotak penalti Persija. Patrick Wanggai. Oh. Halau tadi oleh Amarzuki. Masih bersabar para pemain Persija untuk memecah telur di pertandingan ini. Sedikit jauh seperti pertandingan sebelumnya melawan Deltras FC, di mana Persija baru berhasil mencetak gol setelah melewati menit ke-60. Kartu kuning untuk kedua pemain yang bersih tegang tadi di lapangan hijau. Ya, ada benturan antara Leo dengan Makanuai. Ya, Yohanes Makanuai harus menerima kartu kuning. Oh, dan juga Leo Saputra. Ya, ada retaliasi dari seorang Leo sehingga ia pun memperoleh kartu kuning. Ya, sportivitas tentunya wajib dijunjung tinggi. Fair play dalam sebuah pertandingan untuk semua elemen penting di pertandingan sepak bola. Ya dia yang harus kita lihat tentunya.
Fabiano Beltram. Ismet Sofyan. Oh, lagi-lagi yang dituju adalah Bambang Pamungkas dan juga ada Robertino di sana. Mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai pengumpan yang sangat baik. Ismet Sofyan. Secara keseluruhan, pertandingan pada hari ini antara Persija Jakarta menghadapi Persida Solo dalam tempo sedang. Ya. Robertino Puliara, Bapak Pamungkas di sana. Ya, inilah yang dibutuhkan. Ya. Betul, inilah yang dibutuhkan Bambang. Ada variasi dalam skema serangan Persija. Selain Ismet ataupun Leo Saputra, Robertino pun harus berinisiatif juga untuk memberikan sodoran-sodoran umpan kepada dirinya atau kepada Rahmat Afandi. Agar tekanan kepada lini pertahanan Persidafon lebih gencar. Ya, kita saksikan bagaimana Bejo dan juga Rasmoyo harus menutupi ruang gerak seorang BP. Ya, no look pass tadi dari Robertino Pugliar. Terjebak Rasmoyo, sedikit terpincang-pincang terlihat. Dua kesebelasan sudah memainkan 2 laga di Indonesia Super League musim ini dengan hasil yang berbanding terbalik. Sementara kita saksikan di sisi lapangan Iwan Setiawan memberikan sebuah instruksi khusus pada Gamal. Ya, tampak irama permainan juga sedikit menurun. Masuknya Juan Cirelli justru tambah mempersempit ruang gerak. Ya. Bambang ataupun Rahmat Afandi. Kita bisa lihat bagaimana pemain yang satu ini lebih taktis permainannya dan ia justru lebih sering berada sedikit ke sektor tengah untuk mencoba melakukan intercept dari umpan-umpan yang dilakukan para pemain Persija di lini tengah. Erik Bayemi masih saja tanpa cacat di pertandingan ini. Ya, bahkan Precious. Baik sekali Ramdhani kali ini. Berusaha melewati Bejo Sugiantoro, tidak berhasil. Pelanggaran kali ini Juan Marcelo Cirelli. Ferdinando Pahabol masuk menggantikan Yohanes Makanuai.
jarak yang sangat jauh bagi seorang Fabiano. Sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Persija Jakarta. Ya, memang sudah saatnya Johan Juansyah masuk. Namun yang ditarik justru Amar Zuki yang saya pikir bermain sangat impresif sebenarnya. Fabiano Beltram. Lagi-lagi begitu ketat penjagaan dan sebuah kesempatan Robertinho Puliara. Luar biasa kita saksikan bagaimana visi dari seorang John Wilson Aleng untuk membaca jalannya permainan, di mana ia berinisiatif untuk keluar dari sarangnya. Ya, kita saksikan bagaimana sebuah umpan yang tidak sempurna yang justru mengenai salah seorang pemain Persidafon. Robertinho sudah begitu baik, namun begitu sigap seorang John Wilson keluar dari sarangnya untuk menangkis peluang yang hadir dari Robertinho. Lagi-lagi membuat para pemain Persija sangat frustrasi aksi seorang Wilson di pertandingan perdananya dalam lanjutan kompetisi Indonesia Super League musim ini. Ya, tidak henti-hentinya juga The Jag memberikan dukungan kepada timnya agar lahirlah sebuah gol. Dinanti-nantikan tentunya dan sebuah sodoran dari Robertinho. Oh, begitu keras dan memang pantas untuk diganjar kartu kuning. Pemain yang baru masuk. Ya, Yohanes Pahabol. Ya, tidak ada maksud untuk mengamankan bola. Pahabol secara jelas kita saksikan melakukan tackling yang sangat membahayakan seorang Johan Juansyah. Ya, sudah kehilangan bola. Ya. Dan langsung melakukan tackling terhadap ankle seorang Johan Juansyah. Masih beruntung Johan masih bisa melanjutkan pertandingan. Ya, tentu Tampilan saja baru dari Johan Juansyah. Dan harapan tentunya kepada Johan, mengingat dia adalah pemain yang biasanya tampil eksplosif bagi Persija, juga memiliki kecepatan yang mumpuni. Begitu sulit untuk memanfaatkan umpan silang, baik yang berasal dari tendangan bebas maupun juga dengan skema permainan yang dilakukan oleh anak-anak Persija Jakarta ini. Leo Saputra, Johan Juansyah, back pass kepada Galih Sudaryono. Intercept tadi oleh Leo Saputra. Oh, tidak jelas. Maksudnya kepada Hasim Kipu. Erik Bayemi. Yohanes Pahabol. Marcelo Cirelli. Umpan yang sangat terukur. Patrick Wanggai. Ini dia yang tidak terlihat dari Patrick Wanggai sepanjang babak pertama. Ya, tidak mudah ya bagi Patrick. Di saat ia diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada timnya. Di laga perdananya di Indonesia Super League, kontrol bola yang sangat baik dari Patrick dengan dadanya dan sangat fokus ya terhadap eksekusi setengah volley. Tapi sayang sama sekali tidak terarah. Robertinho Puliara. Oh, lagi-lagi
posisi yang sangat tepat Wilson Aleng. Ya, dan bukan hanya sangat tepat, tetapi cara penyelamatannya juga begitu sempurna. Ia tidak melakukan tips, namun ia justru menguasai bola, sehingga tidak terjadi rebound. Oh, Johannes Pahabol, baik sekali. Lebih hidup serangan dari Persidafon Davonsoro. Monajam. Edward Ifak dalam. Ramdhani Lestaluhu. Kembali Ramdhani. Terus dibayang-bayangi oleh Christian Warobai. Ya, disinilah kelemahan para pemain muda seperti Ramdhani ataupun Hasim Kipu, di mana kerap kali mereka melakukan akselerasi ataupun dribbling yang sudah sangat baik, namun kehilangan akal di saat-saat akhir. Sedikit kebingungan antara mengumpan ataupun langsung melakukan shooting. Harus butuh jam terbang yang lebih banyak lagi. Robertino Puleara. Baik sekali. Cukup berbahaya. Oh, lagi-lagi Wilson Aleng. Kali ini Rahmat Afandi pun memberikan ancaman tersendiri untuk Wilson Aleng. Ya, sebenarnya eksekusi oleh Rahmat adalah melalui sudut yang sangat sempit dan sangat sulit. Ya, hanya sekali kontrol ia sudah melihat posisi John Wilson yang sedikit keluar dari garis gawang. Namun lagi-lagi Wilson mampu menyelamatkan. Dan lagi-lagi berkali-kali Fabiano Beltrame pun juga memberikan ancaman tersendiri untuk Wilson Aleng. Penampilan yang sangat gemilang di hari ini untuk Wilson Aleng. Apabila clean sheet berhasil diwujudkan oleh Wilson Aleng, catatan tersendiri tentunya dengan berbagai macam peluang dari Persija Jakarta berhasil diselamatkan. Iya, saya pikir salah satu faktor bagi Persidafon mereka tidak kemasukan gol justru berada pada seorang John Wilson Aleng. Karena penyelamatan yang dia lakukan justru adalah dari peluang-peluang yang berbahaya dari Persija. Oh, ini dia. Kesempatan Rasmoyo. Oh, sangat tenang. Seorang Fabiano tidak terpancing dari gerak individu seorang Rasmoyo. Sangat fokus pada posisinya. Dan menghindari sebuah pelanggaran di dalam kotak penalti. Sedikit egois tadi Rasmoyo. Kalau kita lihat tadi Gon Ajam terbuka untuk melakukan kesempatan memberikan gol. Rahmat Afandi kali ini. Robertino Puliara. Ya, mulai meningkat tempo permainan. Kembali juga berada di tangan Persija Jakarta. Precious. Offside. Ya, masuknya Precious pada skema serangan membantu Persija dan tampak jelas bagaimana tidak offside. Posisi seorang Rahmat Afandi sudah berada pada posisi yang begitu baik tadi untuk mencetak gol. Robertino Puliara. Begitu sulit Robertino. Sayang sekali bola terlampau deras. Johannes Pahabol pun begitu sulit untuk mengejar bola tadi. Ya, dan Pahabol pun sejak masuk bagi Persidafon menunjukkan permainan yang sangat impresif. Memiliki skill individu yang juga sangat baik. Meskipun telah melakukan sebuah pelanggaran yang keras kepada Johan Juansyah. Namun secara permainan pemain yang satu ini patut diperhitungkan. Rahmat Afandi. Hasim Kipu. Oh, sayang sekali. Ya, sedikit ragu-ragu tadi. Hashim antara melakukan umpan diagonal atau memberikannya kepada Ismet. Dan ya, ini jelas Ismet berada pada posisi offside. Tidak seperti posisi Rahmat Afandi sebelumnya yang berada pada posisi yang sangat ideal, yaitu onside.
Albertino Puliara. Oh, tepat sekali Bejo Sugiantoro. Baca arah bola tadi. Pelanggaran terhadap Edward Ivar Dalam. Sangat tenang Edward Ivar Dalam. Ya, ini adalah pemain yang selalu tampil konsisten, baik bagi Persipura ataupun Persidafon. Tidak pernah terpancing emosi dan lebih banyak memang fokus pada distribusi bola. Bersiap-siap di sisi lapangan tadi Alan Marta. Ya, pemain yang memang pernah kita saksikan di Inter Island Cup. Memiliki kualitas mengolah bola yang luar biasa Alan Marta. Juga pemain yang boleh dikatakan memiliki kaki kiri penuh daya magis. Baik. Ya, sangat menarik untuk menyaksikan bagaimana Alan Marta melengkapi kuartet pemain-pemain muda yang hadir bagi Persija Jakarta di starting lineup pada sore hari ini. Selain juga ada Ramdhani, Lestaluhu, Hasim Tipu, Johan Juansyah, dan tentunya masuknya Alan Marta melengkapi kuartet para pemain muda. Ya. Sementara itu Rahmat Afandi digantikan oleh Alan Marta. Menambah daya gedor dengan masuknya tenaga baru. Pemain muda. Ya, dan Alan Marta. Alan pun memiliki kecepatan yang sangat baik ya. Meskipun postur tubuhnya tidak seperti Rahmat yang sedikit tinggi. Ismet Sofyan. Langsung disodorkan sebuah umpan silang kepada Alan Marta. Ya, dan sudah begitu mudah dibaca oleh barisan belakang Persidafon ataupun John Wilson. Bisa terlihat bagaimana pada saat Ismet memberikan umpan diagonal tersebut, tidak ada pemain belakang Persidafon yang khawatir karena memang sudah memprediksi bahwa akan jatuh ke dalam pelukan seorang John Wilson Allen. Hasim Kipu. Masih ada Leo Saputra. Belum meninggalkan lapangan. Sayang sekali. Cukup tegas wasit Oki Dwi Putra memimpin pertandingan ini. 3 kartu kuning telah dikeluarkan dari saku wasit Oki. Rasmoyo. Patrick Wanggai. Warobai datang membantu. Cukup terbuka di sana. Sebuah kesempatan. Yohanes Pawol. Ya, pemain yang satu ini sangat menyulitkan lini belakang Persija sejak masuk. Menggantikan seorang Yohanes Makanuai. Ya, Pahabol sangat memaksa keadaan tadi. Meskipun sudah ada Fabiano Beltrame. Ya, namun Gali juga sudah membaca arah bola bahwa akan keluar. Sangat cepat. Pemain yang mengkilap bersama Persiwa Under 21. Juan Marcelo Cirelli. Baik sekali. Oh, 3 pemain berhasil dilewati. Oh, Terburu-buru dan begitu egois. saya pikir terlalu ambisius seorang Cirelli. Masih ada begitu banyak ruang gerak bagi rekan-rekan yang lain, Ngon Ajam atau Patrick Wanggai. Sebagai seorang pemain belakang, sewajarnya ia justru mendistribusikan bola dan tidak menendang langsung. Alan Marta. Ya. Wow, begitu gesit Alan.
Lukas Rumkabu menggantikan sang senior Jenderal lapangan tengah Persidafon Davonsoro kali ini. Edward Ifakdalam. Ya, cukup baik koordinasi yang dilakukan oleh Edu di lini tengah Persidafon. Dan memang mungkin menyangkut masalah stamina. Benar. Sehingga Edward harus digantikan menjelang berakhirnya pertandingan. Masih ada sekitar 15 menit. Dan bisa saja ini menjadi sebuah bumerang bagi Persidafon. Karena dengan keluarnya seorang Edu, saya pikir akan cukup mengganggu keseimbangan lini tengah Persidafon. Kita belum lihat lagi peluang dari seorang Bambang Pamungkas. Sudah sekitar 18 menit. Tidak ada lagi peluang berbahaya dari seorang BP. Yang ia lakukan terus-menerus di babak pertama tadi. Sebuah situasi yang sulit di mana Persija juga sudah memasuki ataupun memasukkan amunisi-amunisi mereka yang berada di bangku cadangan. Selain Johan Juansyah juga tadi dimasukkan seorang Alan Marta. Namun belum mampu melakukan perubahan pada scoreline. Masih 0-0. Bejo Sugiantoro. Warobai. Masih terbaca oleh Leo Saputra. Datang bantuan dari Patrick Wanggai. Menajam. Rasmoya dituju, berbahaya. Di 2/3 babak kedua ini, Persidafon mulai menunjukkan kelasnya sebagai tim asal Papua. Ya, sebenarnya mereka menikmati permainan di babak kedua ini. Karena target mereka di babak pertama agar tidak kemasukan gol sudah tercapai. Sehingga mereka lebih berani lagi di babak kedua untuk mencoba melakukan sebuah serangan yang justru tidak terlihat di babak pertama tadi, di mana babak pertama mereka sangat fokus untuk membina lini pertahanan dan juga menjaga kesolidan lini tengah. Lagi-lagi koordinasi yang kurang baik antara para pemain Macan Kemayoran ini. Ramdhani Lestaluhu belum membahayakan dari Jong Wilson Aleng. Ya, saya pikir masih membutuhkan jam terbang yang lebih tinggi para pemain muda yang berada di kubu Persija. Karena ini adalah kali pertama mereka diberikan kans bermain di starting line up dan bermain penuh selama 90 menit. Bukan hanya secara fisik namun juga secara mental mereka harus selalu siap sedia. Dan itu yang tampaknya sedikit kurang dari para pemain muda ini. Tersisa 12 menit, waktu normal bagi Persija ataupun Persidafon Davonsoro untuk mencetak sebuah gol dan merubah skor. Sejauh ini memang kita saksikan terus-menerus Bambang Pamungkas lah yang memperoleh peluang bagi Persija Jakarta. Sedangkan bagi Persidafon hanya 2 peluang sepanjang 78 menit ini. Dari Ngon Ajam dan juga dari Patrick Wanggai di babak kedua ini hanya sekali. Lukas Rumkabu, 1 gol di musim lalu bersama Persidafon Davonsoro. Patrick Wanggai.
Stamina sudah mulai terkikis para pemain dari kedua kesebelasan. 10 menit menuju waktu normal. Hasim Kipu. Ramdhani Lesaluhu cukup terbuka kali ini Ramdhani. Sulit Ramdhani Lesaluhu melewati Sugiantoro. Menajam. Lemah sekali tadi. Sodoran dari Menajam. Ya, baik juga pemikiran dari Precious untuk ikut bergabung dalam penyerangan. Iya. Ya, Bambang Pamungkas lagi-lagi belum mendapatkan distribusi bola. Sempat menunjukkan grafik yang baik seorang Robertinho di awal-awal babak kedua. Namun lagi-lagi hilang perannya menjelang pertandingan berakhir. Ya, pergantian terakhir ini bagi Persija. Ikhwan menggantikan Hasim Kipu. Ahmad Ikhwan. Cukup banyak pemain-pemain muda di skuad Persija Jakarta musim ini. Salah satunya adalah Ahmad Ikhwan, kelahiran 1993. Alan Marta. Kembali terlalu memaksa. Terlalu memaksa keadaan, kita saksikan para pemain Persija yang juga terlihat sudah sangat letih. Karena memang sepanjang pertandingan mereka lah yang memiliki inisiatif untuk mendominasi permainan. Dan juga terus-menerus melakukan serangan agar bisa membuka gol pertama. Rahmat Afandi pencetak gol satu-satunya di pertandingan sebelumnya justru diganti dengan seorang Alan Marta. Persidapan pun justru bermain sedikit lebih baik di babak kedua ini. Tidak hanya bertahan seperti mereka tunjukkan di babak pertama. Sedikit memaksa Fabiano dan juga Precious. Iya. Bekerja mengamankan gawang Gali Sudaryana. Sangat semangat asisten seorang Sergei Dubrovin yaitu Isman Jasulnya. Masuknya Yohanes Pahabol memberikan warna tersendiri untuk Persida Davonsoro di sisa pertandingan ini. Mulai mengancam dari sisi kanan pertahanan Persija Jakarta. Sedikit kerepotan Ismet Sofyan. Ya, benar sekali karena Pahabol ini adalah pemain yang mengkombinasikan kecepatan dan juga skill. Sehingga ia mengetahui kapan ia harus melakukan sprint atau kapan mendistribusikan bola. Pemain yang sangat cerdas. Masih cukup muda juga. Hampir saja tadi Wilson Aleng. Alan Marta. Maksudnya kepada Ahmad Ikhwan. Edu bermain sangat baik. Iya. Akhirnya harus diganti. 37 tahun masih dapat
bermain di level tertinggi dari kompetisi Liga Indonesia. Patrick Wanggai. Penguasaan bola yang kurang baik dari Patrick Wanggai. Oh, cukup berbahaya, Ngon Ajam. Oh, hampir saja. Sebuah tendangan dari Ngon Ajam masih membentur Mister Gawang. Ya, sangat beruntung bagi Persija. Bagaimana peluang kedua, hanya peluang kedua bagi Persidafon di pertandingan ini, ataupun di babak kedua, hampir membuahkan gol dari seorang Ngon Ajam, sedikit membangunkan para pemain Persija yang tampak sangat kesulitan menjelang berakhirnya pertandingan ini, mungkin karena faktor stamina. Ya, mulai lambat para pemain Persija. Hampir saja membuat mimpi buruk untuk Macan Kemayoran di pertandingan kedua Indonesia Super League musim ini. Tidak terdeteksi Ngon Ajam. Oh, berbahaya. Lukas masih dapat diblok tadi oleh Precious Imajirae. Koordinasi yang kurang baik dari para pemain Persija Jakarta. Ya, lagi-lagi Persidafon mendapatkan angin untuk melakukan serangan. Rasmoyo dan juga Cirelli memang bermain sangat kompak. Dan Menajam hampir saja bersama Persidafon Dafensoro memberikan gol untuk Persidafon di musim ini. Wow. Ya. Leo Saputra juga tidak mendeteksi ataupun lambat melihat gerak seorang Ngon Ajam. Hanya melakukan slingshot Ngon Ajam karena memang waktu ataupun ruang gerak yang sangat sempit. Cukup berbahaya Robertino Puliara, sebuah kesempatan. Oh! Dummy dari Fabiano Beltrame maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Gerak tanpa bola yang kurang baik tadi dimanfaatkan oleh Bambang Pamungkas maupun rekan-rekan lainnya. Cukup berbahaya Alan Marta. Bambang Pamungkas. Sebuah pelanggaran tampaknya yang dilakukan oleh Robertinho. Ataupun Fabiano. Ya, berusaha dengan tendangan salto tadi Fabiano Beltrame. Hanya tersisa beberapa menit lagi untuk waktu normal 90 menit. Ya, Ismet Sofyan lagi-lagi memberikan sodoran umpan. Ya, Fabiano yang berada di garis depan tampak melanggar seorang Sugiantoro. Ya, jelas sekali pada saat mencoba melakukan tendangan salto. Tidak disengaja tentunya, namun sebuah pukulan yang sangat telak bagi Bejo Sugiantoro. Begitu identik permainan Persija melalui umpan-umpan diagonal yang biasa disodorkan oleh seorang Ismet Sofyan. Ya, waktu yang sudah hampir habis tentunya tambah menipiskan peluang Persija untuk meraih kemenangan. Ya, apakah di pertandingan kedua ini Persija tidak berhasil untuk mendapatkan 3 poin penuh? Ya, dua sosok yang tidak begitu asing bagi Persija Jakarta sempat menukangi Persija Jakarta bersama-sama. Sementara ini deretan direksi dari Persija Jakarta dan juga Komite Eksekutif PSSI Bapak Lanyala Mataliti tadi juga terlihat di
Tribun Kehormatan dan juga Roberto Rowe yang juga tergabung dalam Exco PSSI. Dan tambahan waktu 2 menit. Dengan tambahan waktu 2 menit yang tersisa tentunya masih menumbuhkan harapan untuk Persija Jakarta maupun Persidafon memberikan poin tersendiri. Christian Warobai, Leo Saputra, Fabiano pun sudah berada di dalam kotak penalti lawan. Melupakan posnya dan kembali Patrick Wanggai kali ini. Tentunya apabila pertandingan ini berakhir imbang, hasil yang cukup baik untuk Persidafon Dafensoro di pertandingan keduanya dengan 1 poin. Marcelo Cirelli terlalu lemah tadi tendangannya. Ya, tampaknya ini adalah peluang terakhir bagi Persija. Robertinho masih begitu gesit. Ya, namun lagi-lagi penjagaan yang begitu baik dari lini pertahanan Dafensoro. Oh, Masih fokus seorang John Wilson Aleng menjelang berakhirnya pertandingan ini. Ya, pahabol. Sebuah situasi yang bisa menjadi malapetaka bagi Persija. cukup berbahaya ini. Harus berhati-hati. Ya, begitu baik. Yohanes Pahabol, oh, sebuah kesempatan. Ya, sangat ambisius. Dan mitra sepak bola TV, akhirnya Persija Jakarta menghadapi Persidafon Dafensoro harus berakhir imbang tanpa gol 0-0.